Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas seorang Gus dari Pondok Pesantren Putri Tebu Ireng. Beliau adalah Gus Fahmi. Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Fahmi Amrullah Haziq. Jadi Gus Fahmi ini membuat pernyataan terbuka, blak-blakan, tanpa canggung, tanpa malu, atau tanpa ewuh pekewuh. Apa pernyataan beliau? Aku ndak ikut-ikutan. Nggak ikut campur masalah nasab, nggak mau ikut-ikutan polemik nasab. Yo monggo. Dan tidak, misalnya ini kan meyakini jangan-jangan kalau ini bukan anaknya, nggak mengakui itu berarti anak zina, kan belum tentu, ya. Maka lebih baik kita berhati-hati, ya. Berhati-hati itu artinya kalau memang kita itu tidak paham, ya sesuai kita husnudzon saja. Tebu Ireng tidak pernah terlibat dalam polemik tentang nasab. Ya. Kenapa? Pertama, karena membahas nasab ini tidak ada manfaatnya sama sekali, khususnya bagi pesantren Tebu Ireng. Ya. Yang kedua, tidak penting. Justru yang terjadi sekarang ini malah ketika kita ini melibatkan diri, membahas nasab dan sebagainya, yang terjadi adalah memecah belah persatuan umat. Nah, jadi sebaiknya memang kita tidak melibatkan diri. Jadi ketika ada permasalahan, aku ndak ikut-ikutan, pura-pura budak, pura-pura tuli, pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak melihat, bahkan menyatakan tidak ada manfaatnya, alias lahwun walaib. Jadi disangkanya beliau ini maunya netral, padahal pro Ba'alwi kalau sudah menyatakan begitu. Kenapa? Karena beliau ada dalam posisi status quo alias zona nyaman, sama seperti Gus Yahya, sama seperti Kiai Haji Fahru Razi dan juga Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jadi beliau-beliau ini karena saking takutnya, mungkin saking tidak mau adanya keriuhan, tidak mau adanya diskusi-diskusi yang memanas, tidak mau adanya diskursus keilmuan, akhirnya menyetop. Sudah, jangan bahas itu, pamali. Bahas yang lain aja. Jadi kalau pembahasan Ba'alwi, pembahasan nasab, stop. Nah, ini kan sikap tidak demokratis, sikap tidak mau berdiskusi, tidak mau mupolaah, tidak mau membahas keilmuan. Padahal kita tahu di kalangan NU membahas keilmuan itu ya banyak diantaranya harus menuju pada perpecahan. Maksudnya bukan gelut perpecahan itu, tapi perbedaan pendapat. Yo nggak apa-apa, berbeda pendapat kan nggak harus gelut, betul? Kiai A tidak percaya Habaib Ba'alwi keturunan Nabi, Kiai B percaya Habaib keturunan Nabi. Ketika bertemu ngopi atau ngudut, ngerokok, apakah mereka akan gelut? Tentu tidak. Ya monggo masing-masing. Aku ya nggak percaya. Aku nggak bakal nucup-nucupi Habib. Aku nggak bakal takut dimarah-marahin, disumpah-sumpahin kualat dan lain sebagainya. Aku biasa saja. Lah kalau jenengan pasti ya seperti biasa mencucupi Habib, bahkan menciumi, cipika-cipiki, menciumi kaki. Terus kalau dipinta beberapa uang atau harta atau motor, mobil, bahkan perempuan dikasih toh. Ndak enak, cucu Nabi. Nah itu kan ndak harus gelut toh ya, betul?
Tetapi akal sehat kita mengatakan ini harus dibahas. Akal sehat kita mengatakan ini saya harus ikut menentukan. Karena apa? Karena ini perjuangan merubah status quo, merubah keadaan, merubah kondisi agama ini. Jadi kita lihatnya jangan tok masalah nasab nyambung apa enggak, tapi harus melihat bagaimana efek mereka yang menggunakan nasab itu secara ugal-ugalan, secara sembarangan, secara sembrono semau gue. Di antaranya adalah untuk tadi itu dawir-dawir, untuk kemuliaan diri, untuk kebanggaan kelompok, klan, untuk dihormati orang. Itulah yang dikhawatirkan dari klaim nasab, penyalahgunaan nasab. Kalau persetujuan kita terhadap nasab Ba'alwi sebagai nyambung keturunan Nabi menghasilkan sesuatu yang manfaat, artinya habaib ini betul-betul tidak menggunakannya di jalan yang salah, tidak mendawir-dawir, tidak menghegemoni, tidak menyombongkan diri, bolehlah tidak usah dibahas karena nggak ada gunanya. Tetapi ini ada gunanya, Gus. Ada manfaatnya, Gus, baik buat umat Nahdliyin maupun buat agama Islam. Ada gunanya. Siapa bilang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya? Nah, Gus Fahmi ini tidak mau melihat gunanya itu. Tidak mau melihat madarat yang telah ditimbulkan oleh para habaib Ba'alwi. Sehingga beliau nyaman di zona nyaman, ikut status quo apa yang ada saja, husnuzon, berbaik sangka. Ini memang sudah style, model kiai-kiai lama. Tidak mau melihat akibatnya yang ada sekarang, terus menerus berhusnuzon dengan objek yang berbeda. Kiai-kiai zaman dulu berhusnuzon karena yang dihusnuzoni ini orang-orang baik, orang-orang yang tidak menimbulkan mafsadat, kerusakan di Indonesia. Tidak menyombongkan diri, kalem-kalem, tawadhu, wajar mereka husnuzon. Tetapi kiai-kiai sekarang dengan objek yang berbeda, loh kok dia ikut-ikutan husnuzon kiai-kiai lama dengan objek yang lama? Kan gak nyambung. Jadi objek penelitiannya sudah beda, lapangannya sudah beda, kesimpulannya pun sudah berbeda pula, betul? Ini kiai-kiai sekarang yang berhusnuzon itu ikut kiai lama. Orang yang dihusnuzoninya juga sudah pada meninggal semua. Sekarang kita berhusnuzon pada Habib Rizik, pada Habib Bahar, Habib Muhdor, Habib Novel, Habib Dabrus lainnya. Ya salah. Orang udah jelas-jelas menimbulkan madarat, orang jelas-jelas melakukan dawir, orang jelas-jelas melakukan penguasaan terhadap otak-otak warga Nahdliyin. Loh kok masih dihusnuzoni, Mbah? Jadi begitu ya. Jadi dalam hal ini Ba'alwi diuntungkan dan terbela dengan pernyataan Gus Fahmi dan kiai-kiai yang menyatakan berbicara polemik nasab tidak ada manfaatnya, tidak berguna dan tidak mau cawe-cawe ikut campur. Satu sisi dia tidak ada tanggung jawab secara keilmuan, di sisi lain berlindung atau berusaha menyelamatkan Ba'alwi. Padahal mereka harusnya paham bahwa kita sedang berjuang. Berjuang untuk apa? Sering dibahas berjuang untuk kesetaraan kasta di Indonesia ini. Berjuang untuk membebaskan dari perbudakan spiritual di Indonesia ini. Berjuang untuk menghapuskan pendawiran. Berjuang untuk menjaga makam-makam dari Ba'alawisasi, pemba'alawian oleh para habib. Berjuang untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Lah kok perjuangan ini tidak dibantu, ayo? Malah mengatakan tidak perlu ada perjuangan, tidak usah berjuang, tidak ada manfaatnya. Ini kalau zaman perjuangan kemerdekaan, ini sudah sangat menyakitkan bagi para pejuang. Orang-orang itu ya yang ongkang-ongkang kaki saja malah terkesan membela penjajah, betul?
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Tidak sama antara orang yang ongkang-ongkang kaki berada di zona nyaman, berbaik-baik dengan dalam tanda kutip penjajah, tidak sama. Ini orang mau untungnya saja, mau enaknya saja, nggak mau berjuang, nggak mau berdarah-darah, nggak mau harga dirinya turun, nggak mau nama baiknya turun, nggak mau finansialnya turun. Begitulah kira-kira orang yang enggan berjuang. Jadi enakan duduk-duduk saja, nyantai-nyantai saja, nggak mikirin apa-apa. Kalau orang bicara madharat, bicara perjuangan, bicara apa yang harus diperjuangkan, lah ngomong opo, nggak ada gunanya. Ini menyakitkan tentu saja ya. Tetapi kita kembalikan kepada orang yang bersangkutan, mungkin pertimbangannya banyak. Salah satunya itu nggak mau ada orang gelut, nggak mau ada perpecahan, nggak mau ada orang perdebatan. Itu mungkin pertimbangannya. Ya kalau nggak mau ada peperangan, nggak mau ada gelut-gelutan, ya memang nggak usah ada perjuangan. Ya seperti sedia kala, jadi budak saja. Jadi manut saja, tidak ada perubahan. Jangan otak-atik yang di atas. Ya selamanya tidak akan ada kemajuan. Betul? Indonesia menjadi merdeka karena ada perjuangan, karena berdarah-darah, karena korban nyawa taruhannya. Kalau pemikirannya masih seperti itu, mending diam saja, mending ikut penjajah saja, mending hidup enak saja. Ya tidak ada bedanya dengan Habib Utsman bin Yahya. Bahkan dia mencela orang-orang yang berjuang itu. Dalam hal ini Gus Fahmi ya sebenarnya sih nada-nadanya ya mencela juga. Tetapi pakai bahasa halus. Intinya beliau tidak suka dengan orang yang mengutak-atik nasab Ba'alwi. Karena akan menuju perpecahan. Akan menjadi biang kerok perpecahan. Ini bahasanya bahasa Habib ini. Sama dengan bahasa Habib Rizik yang menuduh orang-orang yang membahas nasab itu menimbulkan perpecahan. Perpecahan di mananya? Justru akan menimbulkan diskursus yang menghangat. Perpecahan, apakah sejauh 3 tahun ini sudah ada perang antar muslim, perang terbuka, tawuran dan lain sebagainya? Tidak ada kan? Yang ada hanya diskusi saja. Ya perang dalam arti diskusi ya sudah biasa warga NU, kok dikhawatirkan. Ini pernyataan sudah dibuktikan 3 tahun tidak ada perang, tidak ada perpecahan. Kok masih ngomong perpecahan. Ini ngarang ini. Ya. Jadi begitu. Jadi kita tetap dua saudara berbicara beda masalah nasab, itu tidak akan menjadi gelut. Kakaknya percaya Habib keturunan Nabi, adiknya enggak percaya. Ya sudah masing-masing saja. Kiainya percaya Habib keturunan Nabi, santrinya enggak percaya. Ya udah enggak apa-apa, masing-masing aja. Enggak usah saling menista, saling mencekik. Suami istri, suaminya percaya Habib keturunan Nabi, istrinya tidak percaya, ya biasa-biasa saja. Ya kan? Jadi ini khilafiyah ini jangan lantas diseret-seret, wah perpecahan umat. Lucu itu kedengarannya. Masalah keilmuan larinya ke perpecahan umat lagi. Ada yang mengatakan bahwa Nabi tidak kunut, ada yang mengatakan Nabi kunut. Jangan dibahas itu, nanti perpecahan umat. Waduh. Ini kiai-kiai yang pro Habaib Ba'alwi ini kadang-kadang semakin kesana semakin kesini.
Jadi logikanya itu, kata-kata pembelaannya itu terlalu absurd, terlalu lucu. Jadi seperti tidak dinalar sedemikian rupa lah begitu. Jadi kita menyesalkan ini dan prihatin. Tetapi kembali lagi tadi kepada beliau-beliau, mungkin ada pertimbangan lain. Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi kita menuntut, meminta agar beliau-beliau ini merevisi lagi, berpikir ulang lagi bagaimana mendukung perjuangan kami-kami ini supaya terlepas dari penjajahan spiritual Ba'alwi, supaya tidak ada lagi pendawiran-pendawiran, supaya tidak ada lagi orang mengagung-agungkan nasab, supaya tidak ada lagi orang luar, orang Yaman dihormat sedemikian rupa melebihi orang-orang asli pribumi Indonesia. Kan lucu, menyedihkan. Apakah kita akan terus memelihara ini semua? Tentu tidak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.